Selamat datang di iBible, tempat di mana firman Tuhan dibacakan dengan suara hati dan kisah-kisah suci dihidupkan melalui gambar yang memukau. Bersama kami, mari menyelami hikmat-Nya dan rasakan inspirasi dari setiap ayat yang tersampaikan. Kejadian pasal 3, ayat 1-24. Ular adalah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ia berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Perempuan itu menjawab, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, sebab Allah tahu bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, dan menarik hati karena memberi pengertian. Maka ia mengambil dari buah itu dan memakannya. Ia juga memberikannya kepada suaminya, yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka sadar bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman pada waktu hari sejuk, mereka bersembunyi di antara pohon-pohonan taman itu. Tuhan Allah memanggil manusia itu, "Di manakah engkau?" Manusia itu menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman, aku menjadi takut, karena aku telanjang. Maka aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Lalu Tuhan Allah berkata kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Perempuan itu menjawab, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Maka Tuhan Allah berfirman kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Kepada perempuan itu, dia berfirman, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Kepada manusia itu, dia berfirman, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali menjadi tanah, sebab dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah ibu semua yang hidup. Lalu Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya, dan mengenakannya kepada mereka. Tuhan Allah berfirman, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Maka Tuhan Allah mengusir manusia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil.
Ia menghalau manusia itu dan menempatkan keruk-keruk di sebelah timur Taman Eden dengan pedang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar, untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kejadian pasal 3 bukan sekadar kisah tentang pelanggaran pertama manusia. Ini adalah cermin tentang pilihan, tanggung jawab, akibat, dan kasih Allah. Beberapa yang bisa kita ambil: yang pertama, godaan itu nyata dan cerdik. Godaan tidak selalu datang dalam bentuk yang jelas jahat. Ia sering dibungkus dengan kata-kata manis, logika masuk akal, dan tawaran untuk menjadi lebih. Seperti ular kepada Hawa, dunia pun hari ini berbisik, "Bukankah kamu berhak? Bukankah ini akan membuatmu lebih baik?" Lalu yang kedua, pilihan membawa konsekuensi. Ketika Hawa dan Adam makan buah terlarang, dunia berubah. Dosa masuk. Malu muncul. Hubungan dengan Allah retak. Ini mengajarkan kita, kebebasan memilih bukan berarti bebas dari akibat. Yang ketiga, dosa membuat kita menyalahkan orang lain. Adam menyalahkan Hawa. Hawa menyalahkan ular. Tapi Tuhan tidak mencari kambing hitam. Tuhan mencari pertobatan. Dia bertanya, "Di manakah engkau?" Bukan karena dia tidak tahu, tapi karena dia memberi kesempatan untuk manusia mengakui dan kembali. Yang keempat, Allah itu adil, tapi juga penyayang. Ya, ada kutuk dan hukuman. Tapi ada juga pakaian. Ada pengusiran, tapi juga janji penebusan. Di tengah murkanya, kasih-Nya tetap hadir. Dia menutup malu manusia, dan menjanjikan penyelamat yang akan mengalahkan kejahatan. Yang kelima, manusia butuh Allah, bukan jadi Allah. Keinginan untuk menjadi seperti Allah adalah akar kejatuhan. Tapi justru dalam penyerahan diri kepada Allah, manusia menemukan makna, keselamatan, dan hidup yang sejati. Maka dari itu, dari Eden, kita belajar, jangan remehkan godaan. Bertanggung jawablah atas pilihan. Jangan lari dari Tuhan saat jatuh, datanglah kepadanya. Sebab kasih-Nya tetap tersedia. Bahkan ketika kita jatuh, Dia tidak membiarkan kita sendirian. Dia menyediakan jalan kembali. Terima kasih telah mendengarkan pembacaan Kejadian pasal 3 ayat 1-24. Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan berbagi video ini agar firman Tuhan terus menjangkau lebih banyak jiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya di iBible.